Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Shibra Lazani. Sebelum kita membahas cerita di dalam film ini, tekan dulu tombol subscribe dan like. Oke, terima kasih. Di dalam film ini menceritakan tentang seseorang yang berilmu sihir. Dia memanfaatkan sekelompok anak mahasiswa untuk mencari barang antik itu untuk alasan penelitian kampus. Terlihat seorang wanita yang sedang memandang kawan wanitanya dan lelaki itu juga memandangnya. Dengan tatapan ada sesuatu di antara mereka, dan mereka bercanda tawa. Sekelompok anak mahasiswa ini sedang melakukan perjalanan. Dosennya mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, saya baik-baik saja." Dan mereka juga terlihat sudah sampai ke suatu tempat. Salah satu pemuda selalu memandang Marina dan sepertinya Marina juga ada perasaan yang sama. Tiba-tiba dosanya terlihat menyuruh mereka berhenti. Ternyata terlihat seekor serigala. Mereka pun terlihat dia sebuah rumah yang ada di hutan itu dan sedang memakan makanan yang disediakan oleh pemilik rumah itu. Mereka juga sedang berbincang-bincang. Terlihat Marina sedang berada di luar rumah itu. Dia merasa kesal. Sepertinya dia cemburu. Dan terlihat seorang laki-laki dan akhirnya mereka ingin melakukan mantap-mantap. Tiba-tiba pacarnya keluar dan melihat mereka. Akhirnya Marina lari karena mungkin dia merasa malu dengan pacar si laki-laki itu. Pacar laki-laki itu terlihat sangat marah. Marina terus berlari. Seorang pemuda berkacamata menyusul Marina dan mengikuti kemana Marina berlari. Pemuda itu terus memanggil Marina. Sepertinya pemuda itu suka kepada Marina. Di sisi lain kawan-kawan Marina terus mencari keberadaan Marina. Marina juga terus berjalan dan terlihat sebuah gubuk. Dan mereka mencoba untuk masuk ke gubuk itu. Di sisi lain kawan-kawan Marina terus mencari keberadaan Marina. Marina juga terus berjalan dan terlihat sebuah gubuk, dan mereka mencoba untuk masuk ke gubuk itu. Tiba-tiba Marina melihat ada suatu pondok rumah dan mereka masuk ke rumah itu, tetapi tiba-tiba si Marina jatuh ke bawah ruang bawah tanah rumah itu. Sedangkan kawan-kawannya terus mencari keberadaan Marina. Dan mereka pun sampai di depan gubuk itu. Sedangkan si Marina sudah masuk ke dalam ruang bawah tanah bersama pria berkacamata itu. Kawan-kawan Marina masuk ke gubuk itu. Sedangkan Marina terus memeriksa dan melihat-lihat keanehan yang ada di ruang bawah tanah itu. Kawan-kawan Marina pun masuk ke lubang bawah tanah itu. Marina tiba-tiba melihat sesuatu dan menemukan tuas pembuka gerbang. Dan Marina masuk ke ruang itu. Terlihat ada mayat manusia yang sudah kering. Marina terus menghampirinya. Tiba-tiba mayat itu terjatuh gas. Dan si Marina pun pingsan. Mereka cepat-cepat membawa keluar Marina dari situ bersama benda yang ada pada mayat itu. Dosonya terlihat menghubungi bantuan. Tiba-tiba Marina terdiam. Sepertinya Marina sudah mati, ucap temannya. Tetapi pria berkacamata itu marah dan mendorong wanita itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka.
Hentikan, kata bosnya, dan terlihat orang yang dikira oleh bosnya adalah bantuan yang dia hubungi. Dan bosnya terus mengatakan Marina sedang sekarat, cepat beri pertolongan. Ternyata orang itu hanya ingin mengambil barang antik itu. Ternyata bantuan yang mereka hubungi baru datang, dan mereka ingin membawa Marina, tetapi pria baju hitam itu menghalangi mereka. Tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok baju hitam itu, dan dosen mereka ditembak. Heli itu terjatuh. Mereka berlarian menyelamatkan diri dan akhirnya heli itu meledak. Serang oleh kelompok baju hitam itu, dan dosen mereka ditembak. Heli itu terjatuh. Mereka berlarian menyelamatkan diri dan akhirnya heli itu meledak. Mahasiswa tadi berlari dan sampai di suatu tempat. Mereka berkata, "Kita mau lari kemana? Kita tidak bisa hubungi siapapun karena tidak ada sinyal." Bos jahat mengatakan, "Tangkap mereka." "Oke, bos." Mereka melarikan diri dan naik ke mobil pembawa kayu. Marina dan pria berkacamata itu tidak ikut. Akhirnya mobil mereka tumpangi terhenti dan sopirnya mati. Mereka tertangkap dan dibawa ke bos. Akhirnya mobil mereka tumpangi terhenti dan sopirnya mati. Mereka tertangkap dan dibawa ke bos. Kawan Marina sedang diinterogasi oleh bos jahat. "Siapa dia antara kalian yang tahu mantra itu?" Kawan mereka menjawab Marina yang tahu, dan bos itu mencari Marina dan membawanya ke tempat bos. Kawan Marina sedang diinterogasi oleh bos jahat. "Siapa dia antara kalian yang tahu mantra itu?" Kawan mereka menjawab Marina yang tahu, dan bos itu mencari Marina dan membawanya ke tempat bos. Marina dan kawannya dicegat oleh tentara dan dibawa ke markas mereka, tetapi Marina merasa aneh. Marina pun menanyakan kepada kawannya, "Apakah kamu merasakan sesuatu?" "Tidak," kata kawannya. Marina dan kawannya dicegat oleh tentara dan dibawa ke markas mereka, tetapi Marina merasa aneh. Marina pun menanyakan kepada kawannya, "Apakah kamu merasakan sesuatu?" "Tidak," kata kawannya. Marina pun menanyakan kepada kawannya, "Apakah kamu merasakan sesuatu?" "Tidak," kata kawannya. Semua itu hanya tipu daya sihir gas. Dan si Marina dibawa ke bos jahat itu. Si Marina dibawa oleh bos itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan si Marina disuruh membaca suatu mantra. Dan si Marina dibawa ke bos jahat itu. Si Marina dibawa oleh bos itu masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan si Marina disuruh membaca suatu mantra.
Si Marina dibawa oleh bos itu masuk ke dalam sebuah ruangan, dan si Marina disuruh membaca suatu mantra. Si Marina dibawa oleh bos itu masuk ke dalam sebuah ruangan, dan si Marina disuruh membaca suatu mantra. Si Marina menjawab, "Aku tidak bisa membaca mantra itu." Bos itu mengatakan, "Jika kamu tidak mau, maka kawan kamu akan kubunuh satu persatu." Si Marina mengatakan, "Hentikan. Mau atau tidak," kata bos itu. Marina mengatakan, "Aku tidak bisa dan aku tidak tahu, tetapi aku bisa mencari mantra itu." Dan bos itu mengatakan, "Lepaskan mereka, pergi cari mantra itu," kata bos. Mereka sampai ke suatu tempat yang penuh dengan jebakan lumpur. Mereka berhati-hati, tapi salah satu anak buah bos jatuh ke lumpur itu. Teman Marina menolongnya. Akhirnya tertolong. Teman mereka jadi jaminan. Marina dan kawannya itu sedang beristirahat. Teman mereka jadi jaminan. Marina dan kawannya itu sedang beristirahat. Dan mereka tiba-tiba diserang. Ternyata yang datang adalah orang yang mereka cari. Marina dihampiri oleh ratu itu. Ratu itu bercerita sedikit tentang insiden terjadinya malapetaka yang menyebabkan ratu mereka mati, dan jika mantra itu dibaca maka roh jahat akan kembali melakukan pemusnahan dunia kita. Kan ratu mereka mati, dan jika mantra itu dibaca maka roh jahat akan kembali melakukan pemusnahan dunia kita. Marina dan kawan-kawannya dibawa ke suatu tempat dan Marina melihat suasana yang sangat menakjubkan. Ratu itu terus menceritakan tentang kejadian masa lalu. Terjadinya perkelahian antara ratu. Suasana yang sangat menakjubkan. Ratu itu terus menceritakan tentang kejadian masa lalu. Terjadinya perkelahian antara ratu dan Marina terjatuh pingsan. Terlihat anak buah ratu yang sedang mengobati kawan bos jahat itu. Pria itu ingin menggodanya tetapi tidak mudah. Dia ditodong pisau oleh wanita itu. Marina langsung dilatih oleh ratu itu dan mengajarinya mantra itu. Marina terus melakukan ritual yang diarahkan oleh ratu itu. Marina menjalankan dengan baik ritual itu. Akhirnya Marina sudah siap membawa pulang mantra itu. Kawan Marina menyanyikan apa mantranya. "Bolehkah kamu berbisik kepada-ku?" "Boleh saja, asalkan jangan kamu sebakan." "Iya, aku janji." Akhirnya Marina langsung membisikkan mantra itu ke telinga kawannya itu. Ternyata Marina sudah tertipu oleh si bos itu yang ternyata bos itu menyamar jadi kawan pria berkacamata itu. Bos itu langsung melarikan diri naik heli setelah meluki beberapa pengawal ratu itu. Dan Marina merasa marah langsung melempar lumbingnya dan terkena anak buah bos yang ada di heli itu. Ternyata kawan pria Marina itu sedang ada dalam kurungan dan dia mencoba untuk membuka rekaman kameranya dan melihat rekaman monyet itu dan suara itu menundukkan anjing-anjing itu. Pria berkacamata itu merencanakan sesuatu, sedangkan di situ kembali ke ruangan itu untuk melanjutkan ritual benda pusaka itu. Anak buah bos itu ingin membawa salah satu kawan mereka.
Pria berkacamata itu membunyikan suara yang ada di rekaman itu. Anak buah bos itu langsung tertunduk tidak berdaya. Mereka pun berencana untuk menggagalkan rencana bos jahat itu. Mereka langsung masuk ke ruangan bos itu dan membunyikan suara itu. Anak buah bos langsung tertunduk dan bos berpura-pura tunduk. Pria berkacamata itu menanyakan di mana Marina. Ternyata bos itu hanya berpura-pura saja dan pria berkacamata itu dihajar oleh bos itu. Dan datang kawannya menembak bos itu sampai habis pelurunya. Dan akhirnya Marina datang ke ruangan itu. Akhirnya Marina datang bersama kawan ratu itu dan terjadilah serang menyerang. Dan akhirnya bos itu terkena panah. Marina terjatuh terluka. Dan akhirnya bos itu terkena panah. Marina terjatuh terluka. Dan akhirnya ruangan itu meledak gas. Oke guys, yang belum subscribe channel Shibra Lazani ayo subscribe, like, share, komen, bunyikan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi dari Shibra Lazani. Terima kasih. Dan akhirnya ruangan itu meledak gas. Dan akhirnya mereka terjadi perkelahian di luar, dan ratu itu terus membantu Marina dari jarak jauh dan akhirnya mereka terjadi perkelahian di luar. Oke guys, yang belum subscribe channel Shibra Lazani ayo subscribe, like, share, komen, bunyikan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi dari Shibra Lazani. Terima kasih. Marina terlihat sudah bersama ratu itu. Akhirnya bos jahat itu tidak terlihat lagi. Marina bertanya, bagaimana dengan kawan-kawanku? Tenang saja, aku akan mengembalikan keadaannya seperti semula. Kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan salah melakukan tindakan, kata ratu itu. Akhirnya Marina terulang ke masa mereka mau mantap-mantap. Dan Marina langsung menamparkan pria itu dan akhirnya mereka balik seperti semula dengan bantuan ratu itu. Oke guys, yang belum subscribe channel Shibra Lazani ayo subscribe, like, share, komen, bunyikan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi dari Shibra Lazani. Terima kasih. Oke guys, yang belum subscribe channel Shibra Lazani ayo subscribe, like, share, komen, bunyikan loncengnya, biar kalian dapat notifikasi dari Shibra Lazani. Terima kasih.